Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai materi persamaan trigonometri untuk menentukan besar sudutnya atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya teman-teman semua untuk subscribe, like, and share video ini ya. Sebelum masuk materi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, kita harus mengingat kembali cara menentukan nilai trigonometri pada tiap kuadrannya. Nah, berarti di sini misalkan ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini 360 derajat. Nah, berarti ini semuanya positif, ini sin, ini tangen atau kotangen, dan ini adalah cos yang nilainya positif. Nah, nilai sudut istimewanya pun kalian wajib hafal. 0, 30, 45, 60, 90, sin, cos, tangan, kotangan, sin 0, 0, sin 30, setengah akar 2, setengah akar 3, 0, 1. Ini balik 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, tangan 0 ya 0. Nah, kemarin saya udah cara menentukan nilai tangan. Misalkan kalau tangan itu misalkan tangan X, berarti sin X per cos X. Kalau untuk menentukan tangan 0 berarti sin 0 per cos 0. Sin 0 berapa? Ya 0. Cos 0 1. 0 dibagi 1 ya 0 gitu. Sekarang misalkan kalau tangan 30, berarti tangan 30 sin 30 per cos 30. Berarti tangan 30 derajat sin 30 derajat berapa? Setengah per setengah akar 3. Berarti tangan 30 derajat kita rasionalkan karena ada akar, berarti kali akar 3 per akar 3. Setengah dibagi setengah berapa? 1 kan? 1. Akar 3 kali akar 3 ya 3. 1 per 3 akar 3. Berarti ini berapa? 1. Kemudian ini akar 3, ini tak hingga. Nah, kalau ini kenapa disebut dengan tak hingga? Karena disebut dengan tak hingga kan ini sin tan 90 derajat, sin 90 derajat per cos 90 derajat. Berarti sin 90 derajat itu kan 1. Cos 90 derajat adalah 0. 1 dibagi 0 kan tidak bisa. Berarti artinya tidak terdefinisi atau tak hingga. Gitu. Dari berapa? Oh, berarti kotangan 0 tak hingga, ini akar 3, ini 1, 1 per 3 akar 3, ini 0. Nah, ini nilai sudut di berbagai kuadran dan nilai sudut istimewa untuk sin, cos, tangan, dan kotangan kalian wajib hafal di persamaan trigonometri karena dua kunci ini, maksudnya gini, dua materi ini kunci untuk kalian memahami materi trigonometri. Kita masuk ke materi cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, atau menentukan besar sudutnya. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal karena kita udah dapat cara menentukan nilai sudut di berbagai kuadran dan cara menentukan nilai sudut dari
sudut yang berelasi yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk intervalnya itu adalah X, interval itu adalah batasnya. X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, cara menentukannya itu berarti sin X setengah akar 2. Berarti kan yang positif nilai sin itu adalah di kuadran berapa? Di kuadran 1 dan di kuadran 2. Yang memiliki nilai setengah akar 2 adalah 45 derajat. 45 derajat. Nah, di sini berarti himpunan penyelesaiannya sudutnya berapa? 45 derajat. Yang kedua, ini kan 90. Terus 60, terus 20. 270, sorry. Ini 180 derajat. Nah, di kuadran 2, berarti kan kalau nilai sin X sama dengan setengah akar 2 itu milik 45 derajat, karena kita lihat di tabel sudut istimewa trigonometri, berarti ini 45 derajat. 180 dikurangi 45 berapa? 135 derajat. Berarti himpunan penyelesaian untuk persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 adalah 45 derajat dan 135 derajat. Ini jawabannya. Jadi sebenarnya untuk menentukan himpunan penyelesaian itu simple. Kita yang penting tahu kuncinya dari kuadran trigonometri dan sudut istimewa di trigonometri. Itu dua kunci itu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Contoh nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos X sama dengan min setengah akar 3 untuk batasnya itu X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita tentukan dulu cos X sama dengan min setengah akar 3. Berarti X-nya itu sudut berapa? Yang hasilnya itu min setengah akar 3. Nah, cos berapa? Yang hasilnya itu min setengah akar 3. Berapa coba? 30, 45, 60, atau 90? 30. Berarti cos 30 derajat. Hasilnya setengah akar 3. Nah, tapi di sini ada tanda minus atau tanda negatif. Berarti kalau cos dengan hasil tanda minus, kemungkinan besar ada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Gitu. Kalau di kuadran 2, ini kan 180, ini 270, ini 90 derajat, ini 0 derajat. Nah, 180 berarti kurangnya itu 30 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat, 150 derajat. Nah, sedangkan untuk di kuadran 3, lebihnya itu 30 derajat. Berarti 180 derajat ditambah 30 derajat, 210 derajat. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan minus setengah akar 3, berarti nilainya itu adalah 150 derajat dan 210 derajat. Jadi nilai X-nya itu adalah ini, himpunan penyelesaian. Kita bahas soal yang terakhir yaitu nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri akar 3 tan X plus 1 sama dengan 0. Dengan batas X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, berarti akar 3 tan X plus 1 sama dengan 0. Berarti akar 3 tan X, satunya pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Nah, sisanya berarti tan X minus 1 per pindah ruas jadi penyebut, akar 3. Nah, ini karena ada tanda akar, berarti kita harus rasionalkan dengan cara kalikan akar 3 pembilang dan penyebutnya.
kali akar 3. Berarti tan X sama dengan berapa? Min 1 akar 3 kali akar 3 berarti 3 kali akar 3. Tan sudut berapa yang hasilnya itu adalah min 1/3 akar 3. 30, 45, 60, 90 berapa? 30. Berarti tan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Hati-hati, di sini tandanya itu adalah negatif. Berarti si kuadrannya itu, tan yang negatif itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah ini 180, ini 360 derajat. Nah berarti harus dikurangi 30 derajat. Dan ini pun harus dikurangi 30 derajat. Kalau dikurangi 30 derajat berarti 180 derajat kurangi 30 derajat berapa? 9 berarti 150 derajat, sorry. Kalau yang di kuadran 4 berarti 360 derajat dikurangi 30 derajat, jadi 330 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya yaitu 150 derajat, 330 derajat. Berarti nilai ini hasilnya itu adalah 150 derajat dan 330 derajat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya materi yang saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.